wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zaini ST MSc, yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Menurul Ilmi ITS dan seluruh jajarannya, dan tentunya para hadirin yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam kajian pada subuh kali ini. Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kajian pada subuh kali ini insya Allah akan bertema komputer dan manusia. Sebelum kita mulai pengajian pada subuh ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Secara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Zaini STMC untuk memulai kajian pada waktu dan tempat kami. Baik, izin share sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Menurul Ilmi, jamaah kajian pada subuh Masjid Menurul Ilmi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan kembali Allah walaupun dengan media online ini, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik fisik maupun psikologi kita dalam kondisi yang seperti ini. Salawat serta salam kita panjatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita tetap diberikan kesempatan untuk belajar tentang Islam, diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang agama kita yang beliau perjuangkan beberapa abad yang lalu. Pada tema hari ini, saya mengambil topik mengenai manusia dan komputer dalam kurung robotik. Ya, sebetulnya memang komputer dengan robot ini tidak semisal gitu, karena sebetulnya komputer sendiri merupakan bagian dari robot. Ngapunten kalau misalkan ada beberapa yang agak terputus, memang kadang-kadang koneksi di SPR kurang bagus. Jadi coba saya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya kurang lebih, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ini ada beberapa yang menafsirkan bahwa hati di sini terkait dengan ruh, gitu ya. Kemudian ilmu kedokteran modern pun membuktikan bahwa
indera pendengaran mulai tumbuh pada seorang bayi itu pada usia relatif dini, pada pekan-pekan pertama. Sedangkan indera penglihatan itu mulai dimiliki bayi itu pada bulan ketiga dan menjadi sempurna menginjak bulan ke-6. Sedangkan kemampuan mata hati yang berfungsi membedakan baik dan buruk datang sesudah itu. Urutan penyebutan beberapa indera pada ayat di atas mencerminkan tahap perkembangan fungsi indera. Nah, sebagaimana kita ketahui, Allah memberikan nikmat kepada kita sejak kita ada di dalam kandungan berupa kelengkapan perangkat indera. Biasanya indera ini kalau dalam teknologi robotika kita mengidentikan dengan sensor. Ada banyak sensor yang ada di dalam tubuh kita. Seandainya manusia mau membuat makhluk semisal dengan teknologi yang sekarang itu, blegernya mungkin tidak sebesar ini. Akan sangat besar sekali. Dan ukurannya jadi sangat berat. Berikutnya ada suatu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fabawahu yuhawidanihi, au yunasironihi, yumajtasanihi." Setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah. Maka yang menjadikan bayi itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi itu adalah kedua orang tua. Ya mungkin untuk konteks sekarang tidak hanya orang tua saja, tapi juga lingkungan sangat berpengaruh. Hadis ini sebetulnya dituturkan oleh Al-Aswad Ibn Sa'id dari Bani Sa'ad yang mengikuti 4 peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam suatu peperangan ada beberapa segelintir dari pasukan Islam yang kedapatan membunuh anak-anak dari kaum musyrik. Kedapatan membunuh. Tindakan itu mereka lakukan setelah membunuh pasukan musuh, setelah membunuh orang tua. Tatkala berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau marah, sangat marah. Kenapa mereka membunuh anak-anak? Rasulullah SAW bertanya dengan nada yang keras pada saat itu. Salah seorang dari mereka menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah mereka itu anak-anak kaum musyrikin? Yang terbaik di antara kalian pun juga anak-anak kaum musyrikin." Begitu Rasulullah SAW menanggapi pernyataan dari sang sahabat. Ketahuilah bahwa tidaklah seorang pun dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia akan tetap dalam fitrahnya sampai lisannya sendiri mengubahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Rasulullah SAW tidak membenarkan tindakan beberapa sahabat tersebut. Nah, di sini yang menarik adalah peran orang tua dalam mendidik putra putrinya yang nanti akan berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia. Bapak Ibu jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah, kembali pada topik utamanya, yaitu hubungan manusia dengan robot, dengan komputer itu bagaimana. Kalau kita perhatikan secara garis besar, ini adalah struktur tubuh manusia yang di dalamnya itu ada otak, ada organ-organ tubuh, ada
ada jantung, ada sistem pencernaan, ada sistem respirasi, kemudian ada sistem saraf, ada sistem penyangga tulang, dan seterusnya. Dan di sini juga diilhami meniru sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Di dalamnya ada sistem power supply, ada sistem control and I/O, ada central processing unit, ada sistem sensor, ada sistem aktuator, ada sistem komunikasi. Sistem-sistem ini yang kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan dalam teknologi robotika. Banyak sistem di sini yang coba saya akan fokuskan adalah ke sistem kontrol I/O dan central processing unit yang ini merupakan bagian utama di dalam sistem robotika. Nah, ya kalau misalkan kita analogikan sistem power supply di dalam robotika itu semisal dengan sistem yang memberikan nutrisi energi ke dalam tubuh kita sehingga otak dan organ-organ tubuh kita yang lain itu bisa bekerja dengan baik. Nah, sistem power supply ini di dalam sistem komputer atau robotika, dia memberikan energi sehingga perangkat-perangkat yang terhubung dalam sistem robotika yang terintegrasi dalam sistem robotika itu bisa bekerja dengan baik. Baik sistem sensornya, sistem aktuatornya, sistem komunikasi. Nah, sistem sensor ini kalau di dalam robotika misalkan seperti kamera, itu identik dengan mata kita. Nah, kita itu memiliki sensor mata yang stereo, sehingga kita bisa mengukur jarak objek terhadap kita, bisa memberikan informasi sesuatu yang ada di depan kita, sehingga informasi visual itu bisa kita terjemahkan dan kita interpretasikan menjadi sesuatu yang lain. Dari interpretasi itu kemudian kita terjemahkan menjadi suatu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sistem aktuator. Atau bisa jadi informasi itu kita sampaikan ke orang lain melalui sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi kita apa? Sistem komunikasi kita itu ada mulut dan telinga. Nah, dalam komputer, dalam robotika ada speaker dan mikrofon. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, bagian yang saya sampaikan tadi, ada bagian utama yang mengontrol sistem di dalam tubuh manusia, yaitu otak. Main control sistemnya itu ada di otak. Nah, kalau di dalam robotika atau di dalam komputer, di sini ada namanya central processing unit. Dan biasanya sama seperti otak itu ada beberapa bagian, ada otak besar, otak kanan, otak kiri, otak kecil, pangkal otak. Di dalam robotika itu biasanya juga melibatkan lebih dari satu prosesor, melibatkan lebih dari satu komputer. Ada yang dalam berupa mikrokomputer, ada yang berupa mini komputer, yang masing-masing memiliki fungsi dan keperluan yang berbeda-beda. Kurang lebih sama dengan sistem otak kita. Nah, secara umum, apapun itu prosesornya, apapun itu komputernya, maka struktur otak komputer, struktur dari otak robot itu terdiri dari ada central processing unit, kemudian ada main memory utama, kemudian ada memori tambahan, dan satu lagi yang paling utama adalah input-output, perangkat input-output. Kalau dulu namanya peripheral input-output. Nah, di dalam central processing unit ini, secara umum, itu selalu ada unit yang namanya arithmetic logic unit, yang melakukan operasi aritmatik dan melakukan operasi logik. Kemudian ada satu control unit
Kontrol unit ini berfungsi untuk mengatur traffic data, traffic informasi dari input ke arithmetic logic unit, ke cache memory, kemudian diproses, dikeluarkan lagi ke output. Atau bisa jadi informasi itu disimpan ke dalam memori. Jadi apapun prosesornya, itu kurang lebih strukturnya seperti itu, seluruh umumnya. Di dalam tubuh kita, di dalam komputer pun, itu ada yang namanya sistem clock. Dan ini merupakan bagian yang paling utama di dalam sistem tubuh manusia maupun di dalam sistem komputer. Ya. Kalau di dalam komputer itu ada namanya main clock, ya, clock utama yang biasanya ada di dalam CPU, dan itu adalah clock yang kecepatannya paling tinggi dibandingkan dengan kecepatan clock di dalam sistem bus maupun clock di dalam memori ataupun clock di dalam sistem AI. Dan biasanya sistemnya itu menggunakan sistem clock pembagi clock, clock divider. Lalu hubungannya dengan tubuh manusia apa? Nah, di dalam tubuh manusia ada sistem clock yang luar biasa, yaitu jantung. Di mana jantung ini secara periodik melakukan transfer informasi, memberikan energi, memberikan nutrisi kepada seluruh organ tubuh kita melalui darah yang dipompakan secara periodik. Nah, sistemnya kurang lebih hampir sama dengan sistem clock di dalam komputer. Kalau misalkan clock di dalam komputer itu mati, tidak aktif, maka secanggih apapun komputernya itu tidak akan berguna, tidak akan jalan. Karena setiap instruksi yang ada di dalam komputer itu tergantung dari sinyal clock yang dikirimkan oleh sistem clock, sistem pulsing. Ada suatu instruksi yang dibutuhkan 3 atau 4 puls, itu tergantung dari arsitektur komputer. Begitu juga manusia. Manusia itu sehebat apapun orang itu, sekaya apapun, sepandai apapun orang itu, tetapi kalau sistem clock-nya berhenti, sudah bukan lagi jadi manusia, sudah menjadi mayat. Jadi begitu pentingnya sistem clock di dalam manusia. Contohnya apa? Kalau dalam clock komputer itu, kalau misalkan kita memiliki komputer IC i7 32 GHz. Nah, 3,2 GHz itu adalah kecepatan clock dari sistem komputer kita. Jadi fungsi jantung ini sangat penting dibandingkan fungsi-fungsi yang lain. Karena dia yang mengatur sistem secara keseluruhan, yang memberikan energi pada tubuh kita, yang mengatur ritme peredaran. Berikutnya adalah di dalam otak kita itu juga ada sistem memori. Sering saya sampaikan ke mahasiswa bahwa kita itu memiliki anugerah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan RAM yang unlimited, kapasitasnya unlimited. Ya, memori RAM ini adalah memori yang kecil tapi harganya lebih mahal daripada hard disk. Tetapi kecepatannya lebih besar dibandingkan hard disk, tetapi kapasitasnya lebih kecil dibandingkan hard disk. Nah, itu adalah RAM. Dan ada satu lagi memori, yaitu ROM. Nah, di dalam ROM ini yang menjadi sangat menarik, nanti akan kita bahas apa hubungannya ROM dengan sistem tubuh manusia. Nah, Bapak Ibu mungkin masih mengenal dengan tampilan yang ini. Pada saat kita nyalakan komputer lama kan selalu nyala seperti ini, yang muncul seperti ini. Nah, di dalam komputer itu sebetulnya ada basic input-output sistemnya, ada program utamanya. Semua komputer selalu ada basic input-output sistemnya. Ya, katakanlah seperti mini operating system di dalam komputer. Apa fungsi dari mini operating system itu? Ketika komputer dinyalakan,
maka yang dilakukan adalah scanning. Jadi komputer melakukan scanning untuk memeriksa apa saja yang terhubung dengan prosesor. Maka di sini ada namanya memory map, di mana alamat-alamat memori itu ada kesepakatan bahwa alamat sekian itu untuk alamat VGA, alamat sekian itu untuk alamat MOS, alamat sekian itu untuk alamat PCI, kemudian ada program utamanya. Nah, pada saat komputer kita nyala, itu sebetulnya juga dilakukan scanning. Ada basic operating system yang melakukan scanning apa saja yang terhubung dengan sistem prosesor ini. Nah, setelah selesai proses scanning, mini operating system itu sudah jalan, baru operating system berikutnya yang biasanya kita install di dalam hard disk itu yang menghandle. Nah, manusia pun juga memiliki basic operating system, human basic operating system. Jadi ada basic operating system di dalam tubuh manusia. Begitu manusia itu lahir, maka oleh dokter yang harus dipastikan berfungsi itu adalah sistem jantung. Jika kadang-kadang kalau bayi itu begitu lahir tidak menangis, nah itu akan di-trigger ya, dirangsang bagaimana supaya clock-nya ini aktif. Nah, begitu clock-nya aktif, maka basic operating system-nya ini jalan. Apa basic operating system indikatornya bahwa itu jalan? Bahwa setiap bayi itu, apapun rasnya, itu kalau tidak nyaman itu menangis. Ya. Kalau tidak nyaman dia menangis. Bayi masih belum mengetahui apa itu lapar, apa itu panas, apa itu haus, masih belum tahu. Yang dia tahu adalah tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, maka mesti dia menangis. Nah, kemudian ketidaknyamanan itu dipahami oleh kita, oh ini karena ngompol, waktunya ganti popok. Oh ini karena lapar. Oh ini karena haus. Jadi itu basic operating systemnya. Apapun ras manusia selalu menangis. Nggak ada namanya manusia lahir langsung install Windows, install Linux, itu nggak ada. Nah, kecuali beberapa nabi yang dimiliki mukjizat. Seperti Nabi Isa, beliau bisa berbincang-bincang dengan kaumnya pada saat itu. Nah, ketika basic operating system ini sudah berjalan, maka ada proses yang dilalui oleh manusia, yaitu proses belajar, basic knowledge. Nah, disinilah menjadi sangat krusial peran orang tua, peran kita sebagai orang tua dalam membangun sistem knowledge yang ada di dalam anak-anak kita. Sama seperti kalau kita punya komputer, ya kalau tidak diinstal macam-macam, ya sudah tidak bisa diapa-apakan. Oleh karena itu, begitu kita punya komputer, kita install aplikasi macam-macam, dan itu menggambarkan fungsi dari komputer itu. Kalau kita install aplikasi Word, maka aktivitas rutin oleh komputer itu ya aplikasi administratif, mengetik, membuat dokumen, menghitung spreadsheet. Nah, kalau kita install aplikasi-aplikasi MATLAB, perangkat-perangkat pengembangan yang lain, maka komputer itu secara tidak langsung pasti akan digunakan untuk riset. Kalau komputer itu kita install dengan game, maka ya fungsinya hanya untuk game saja. Dan itu berpengaruh pada perkembangan penggunanya. Begitu juga manusia. Manusia itu juga ada proses instalasi sistem yang dilakukan oleh orang tua. Kita mulai dikenalkan kata-kata bapak, ibu. Kemudian itu awal kita mengenalkan bahasa. Sehingga kenapa umat Muslim begitu lahir, yang pertama kali dikenalkan yaitu kata-kata Allah, Muhammad, kita dikenalkan dengan azan.
kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalimat-kalimat yang baik yang pertama kali dimasukkan ke dalam sistem kita itu menjadi sangat luar biasa. Nah, pada tahapan berikutnya ada tahapan learning. Ya. Kita sudah mulai mengenal, oh ini kucing, oh ini sepatu, oh ini lapar, oh ini panas. Itu adalah proses tahap pengembangan keilmuan. Dan proses-proses ini tidak bisa kita hindari dari pengaruh keluarga, pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan, pengaruh masyarakat. Karena otak kita secara otomatis akan secara terus-menerus melakukan pembelajaran. Dan itu menjadikan perkembangan peradaban itu menjadi sangat luar biasa. Nah, ini yang menarik berikutnya adalah ada pergeseran dalam proses learning kita. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwa al-ilmu qabla qaul wal amal. Jadi sebelum beramal itu, sebelum kita berkata-kata, haruslah kita itu berilmu. Supaya apa? Supaya apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan itu menjadi baik, benar, dan bermanfaat. Bukan menjadi orang lain tersinggung, menjadi kerusakan, dan lain-lain. Ilmu itu menjadi luar biasa. Sehingga apa yang kita peroleh dari lingkungan kita akan sangat berpengaruh pada perbuatan dan perkataan kita. Tetapi satu hal lagi yang saat ini saya kira sudah mulai ditinggalkan. Jadi al-adab qabla ilmu. Jadi adab ya sebelum kita belajar. Biasanya kalau di pondok-pondok itu untuk santri baru biasanya diajari dengan ngaji kitab ta'lim. Itu satu kitab yang mengajarkan bagaimana perilaku adab seorang pelajar ya, seorang muta'alim ya. Bagaimana adab seorang guru, apa saja yang harus dilakukan seorang pelajar kepada gurunya, kepada keluarganya, bagaimana cara beradab, bagaimana kita bersikap kepada guru-guru kita. Jadi kalau di pondok itu biasanya memang penekanannya pada adab dulu. Adab dulu baru mulai ngaji Al-Fatihah. Di pondok-pondok salaf itu mungkin kalau ngaji Al-Fatihah bisa jadi malah setahun lebih hanya untuk Al-Fatihah. Kalau sudah makhrajul hurufnya sudah benar, baru belajar Al-Quran. Kalau belajar Al-Quran sudah benar, baru belajar fikih dan lain-lain, ilmu alat dan lain-lain. Jadi ada tahapan-tahapan yang mestinya dalam belajar itu dilalui, yaitu belajar akhlak dulu, baru ilmu, baru bagaimana mengamalkan ilmu. Ini yang saat ini saya kira perlu kita evaluasi. Ya, sekarang ada revolusi mental, ada revolusi akhlak. Ini sebetulnya sesuatu yang sudah lama, tetapi sudah mulai ditinggalkan karena perkembangan peradaban manusia saat ini. Bahkan Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu itu belajar adab 30 tahun. Baru belajar ilmu 20 tahun lah. Jadi belajar adab itu lebih lama. Tapi kan sekarang tidak. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari itu menjadi tabungan kita di dunia dan untuk akhirat. Ilmu kita itu akan dipengaruhi oleh adab kita, perilaku kita dipengaruhi oleh ilmu kita. Nah, dengan ilmu yang diperoleh, manusia sangat berperan penting dalam perkembangan pengetahuan dan peradaban. Apakah kita menjadi loser ataukah kita menjadi seorang yang berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia. Yang tentunya bagi orang beriman, amal dan perbuatan kita selama di dunia itu tentunya ditujukan untuk tabungan di akhirat kita. Oleh karena itu,
amal dan ilmu, amal dan perbuatan dan perkataan itu mestinya juga merujuk pada panduan user manual yang telah diturunkan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran. Kita memiliki user manual yang sudah sangat luar biasa, yang mestinya kalau itu kita ikuti menjadi jalan bagi kita menuju akhirat yang lebih baik. Nah, perkembangan teknologi dan sains itu sudah cukup menarik. Jadi bahkan beberapa ciptaan manusia itu berupaya mendekati seperti ini robot yang sudah bisa bergerak seperti manusia. Bahkan beberapa gerakan yang tidak bisa kita lakukan, robot bisa lakukan. Nah, kalau seperti ini mungkin seumuran kita yang sudah jatuh gitu. Ini manusia berupaya mengembangkan ilmu teknologi yang sangat mengagumkan untuk mendekati kemampuan dasar manusia. Bahkan beberapa ya pada tahun 1996 ini suatu yang sangat luar biasa pada saat itu, suatu superkomputer Deep Blue itu mengalahkan seorang jagoan catur namanya Garry Kasparov, dan itu menjadi isu yang sangat luar biasa. Itu menjadi sesuatu yang membanggakan bagi perkembangan teknologi komputer pada saat itu. Jadi bukan hanya mendekati kemampuan manusia, tapi berusaha untuk mengalahkan kemampuan manusia. Nah, bahkan yang terbaru Elon Musk itu melakukan brain implant, jadi mengembangkan chip komputer micro CPU gitu yang bisa diimplantkan pada makhluk hidup. Pada penelitiannya Elon Musk itu sudah mengimplan otak ke dalam otak babi dan otak kera. Sehingga kera ini sudah bisa bermain game menggunakan gadget. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Menjadi sesuatu yang membanggakan bagi perkembangan sains dan teknologi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah manusia itu mengembangkan ilmu dan peradaban. Ya tentunya karena manusia itu butuh bantuan dari hasil ciptaan. Kita butuh kenyamanan, sehingga kita butuh bantuan. Yang kedua adalah kita mendapatkan kemudahan dari hasil ciptaan. Sekarang sudah mulai kalau masak menggunakan microwave, menggunakan magic jet, kalau jalan-jalan sudah menggunakan mobil Tesla yang bisa otonomus dan lain-lain. Ya, tujuannya adalah supaya untuk memudahkan kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan. Nah, mendapatkan keuntungan inilah yang menjadi menarik, karena inilah yang menjadi perkembangan peradaban manusia yang luar biasa. Gara-gara ingin mendapatkan keuntungan ini, manusia bisa menjadi semakin baik, bahkan bisa menjadi lebih buruk dari setan sekalipun. Oleh karena itu, dengan berkembangnya sains dan teknologi, di mana kita berada pada bagian dari perkembangan tersebut, apakah menjadi semakin iman? Apakah kita semakin mengenal dengan Rob kita? Apakah kita semakin sadar bahwa kita itu ternyata sangat kecil? Atau justru kita semakin menjadi makhluk yang ateis, yang kufur? Ya, seolah-olah bahwa segala sesuatu itu karena perbuatan kita. Tapi pada kenyataannya kita itu sangat mudah sekali. Kita sangat mudah sekali terkagum-kagum dengan perkembangan teknologi. Kita sangat mudah sekali kita itu terkagum dengan perkembangan ilmu pengetahuan di sekitar kita. Wah, sudah ada kendaraan yang sudah bergerak sendiri tanpa disetir. Wah, sudah ada robot yang bisa melayani manusia. Wah, sudah ada teknologi yang sudah sampai
kita mudah sekali untuk mengagumi ciptaan manusia. Tetapi ironinya, kita itu susah untuk mengagumi apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bernafas, bagaimana udara yang ada di sekitar kita masuk ke hidung kita, kemudian di dalam hidung kita itu ada filter yang luar biasa. Kemudian kita hirup oksigennya, kemudian oksigen itu disebarkan menjadi energi ke dalam otak kita. Kemudian otak kita memproses dengan sistem komputasinya, dengan sistem operating sistemnya, itu supaya otak bisa memerintahkan pada tubuh kita bergerak, beramal, berkata, berdiskusi, dan lain-lain. Ternyata kita susah memahami, mengagumi. Dan mestinya ciptaan Allah yang jauh luar biasa dari capaian manusia itu memudahkan kita untuk bersyukur. Nah, kenapa? Sebagaimana disampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam ayat di surat Al-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tidak ada kepentingan. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan makhluk-makhluknya, tidak ada kepentingan bagi Allah. Tidak ada sesuatu manfaat yang didapatkan dari ciptaannya. Tidak ada sesuatu yang didapatkan, tidak ada sesuatu kemudahan yang diperoleh dari ciptaannya. Tidak ada satu keuntungan sedikit pun yang diperoleh Allah dari ciptaan. Jadi ternyata kita mudah terkagum dengan sesuatu yang kita ciptakan yang sebetulnya kita mendapatkan manfaat, kita mengharapkan manfaat dari ciptaan itu, sedangkan kita sendiri susah bersyukur. Susah mengagumi nikmat Allah yang diberikan pada kita, padahal Allah sendiri tidak berkepentingan terhadap kita. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian salat subuh, semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini menjadi nasihat buat saya sendiri, terutama, dan buat kita semua. Semoga semakin memudahkan kita untuk bersyukur, untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik, beramal yang baik, karena segala sesuatu yang kita amalkan, sesuatu yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari lisan kita, sesuatu yang keluar dari aktuator sistem tubuh kita, itu menjadi catatan amal perbuatan kita yang nantinya akan menjadi evaluasi apakah kita akan di jannahnya Allah ataukah kita akan di nerakanya Allah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang pas, ada sesuatu yang kurang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin dari para jamaah, apakah ada yang bertanya? Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum, Pak Zaini. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ini Pak Zaini tadi. Saya tertarik di sini di waktu membahas mengenai di jantung tadi ya, Pak Zaini ya. Kita lihat tadi bahwa memang di dalam mengatur semuanya itu ya secara kesehatannya itu clocknya ya. Jadi jantung ketika itu dasarnya itu di peredaran darahnya gitu ya, Pak Zaini ya. Kemudian diambil lalu dipakai di dalam
mengatur sistem di dalam tubuh kita ini. Nah, ini saya juga mau mencoba ini ya dalam menjelaskan terkait dengan metabolisme di dalam tubuh kita. Nampaknya hampir mirip gitu ya Pak Zaini ya. Nggih. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Ya kalau sama mungkin ciptaan Allah mestinya jauh lebih luar biasa dari sekedar klub. Iya. Jadi artinya bahwa di ciptaan Allah itu loopingnya itu jauh mempunyai perasaan begitu ya. Kalau dibandingkan dengan robotnya ini. Betul. Yang memang yang tidak dimiliki oleh komputer itu kan perasaan. Tapi sebetulnya kan pada perkembangan berikutnya sudah ada robot yang bisa berekspresi. Tetapi kan ekspresi itu kan ekspresi mekanis, bukan ekspresi yang ikhlas dari tubuh manusia, dari tubuh kita. Ini yang tidak dimiliki oleh Pak. Nah, ini saya mau Pak Zaini ya, terkait ya sekarang ini kan kita ketahui ya kalau untuk rehabilitasi Pak Zaini ya. Okay. Rehabilitasi baik mulai dari pasca stroke ya atau rehabilitasi bagi orang yang kecelakaan. Nah, itu kan dari teman-teman di robotika ya di sama teknik biomedik itu kan membangun sebuah sesuatu ya yang bisa digerakkan ya untuk agar manusia itu bisa kembali berjalan normal gitu ya. Nah, ini yang kalau seperti itu pengembangannya gimana itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua ini yang saya menarik ini yang kemarin kan dari teman-teman itu kan mengembangkan robot Raisa ya. Raisa dipakai untuk membantu para medis yang saat seru-serunya COVID kemarin itu. Nah, ini di dalam mulai dari ide awal dari Raisa sampai berjalan, karena saya sendiri itu kalau presentasi itu selalu membanggakan itu Pak Zaini. Lagi kemarin itu kan saya menunjukkan inovasi ITS di era pandemi gitu kan di bidang kesehatan. Nah, saya waktu itu di Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, maka saya sampaikan tentang Raisa itu sendiri. Lah ini sekarang kan saya ketemu sama pasukan yang membuat Raisa. Gimana itu? Iya. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan teknologi robotika untuk rehabilitasi. Memang kan sebetulnya di tubuh kita itu ada listrik statis. Di otak kita juga ada listrik statis. Jadi terkadang ketika sistem saraf kita terganggu, maka ada trigger dengan memberikan denyutan listrik ke dalam otak kita supaya sistem saraf itu bekerja kembali. Atau kadang memang seperti cara kerja EEG sendiri kan sebetulnya yang diukur itu kan listrik statis yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu menggambarkan kondisi tubuh kita. Nah, beberapa cara memang misalkan ada fungsi otot, ya, pasca stroke dan lain-lain yang memang kadang-kadang perlu fisioterapi, terapi fisik selain melakukan gerakan, karena memang satu otot itu kalau sudah lama tidak digerakkan maka menjadi lemah fungsinya. Sebetulnya sama lah seperti perangkat elektronik itu kalau sudah lama tidak digunakan maka jalurnya itu menjadi kayak hijau gitu ya, sudah mulai impedansinya semakin tinggi karena korosi gitu dan lain-lain. Ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi arus listriknya itu jadi tidak lancar, sehingga sistem yang biasanya mestinya itu jalannya harus 12 volt
ampere, ternyata arusnya yang lewat itu hanya 1 ampere, itu tidak cukup untuk menggerakkan aktuator. Sehingga kadang-kadang terapinya untuk perangkat-perangkat elektronik itu kita bersihkan, kita dengan kontak cleaner untuk memastikan impedansinya itu menjadi sedikit normal kembali sehingga arus yang masuk itu cukup untuk menggerakkan aktuator. Ya kurang lebih sama dengan fungsi fisioterapi yang sering dilakukan, kadang-kadang menggunakan terapi kejut di dalam otot kita untuk merangsang supaya fungsi saraf di dalam tubuh kita, otot-otot kita itu bisa bekerja dengan normal kembali. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang pengalaman terkait dengan pengembangan robot Raisa memang sebetulnya kita sudah punya platform dasar, Pak Agus. Jadi kita tuh sudah punya di tim robotika itu ada beberapa divisi, ada divisi humanoid, soccer, ada divisi soccer beroda, ada divisi robot terbang, ada divisi robot berkaki. Nah, itu teknologi-teknologi itu yang kemudian kita kembangkan. Platform itu yang kemudian kita kembangkan untuk menjadi Raisa. Jadi seperti base platformnya itu sebetulnya kita ambil dari platformnya robot soccer beroda, tetapi kemampuannya itu kita turunkan. Karena kalau untuk robot soccer beroda itu dibutuhkan kecepatan yang tinggi, respon yang cukup cepat, kemudian secara fisik juga harus handal. Berbeda dengan robot medis yang diperlukan ketepatan, kemudian akurasi. Nah, ini yang kita turunkan kecepatannya. Nah, sedangkan fungsi-fungsi vision sendiri memang digunakan untuk interaksi. Jadi di robot Raisa itu ada 3 sensor kamera, ada 3 mata. Jadi ada mata untuk navigasi, kamera navigasi, ada kamera untuk interaksi dengan pasien, dan ada kamera yang difungsikan untuk detail lingkungan pasien. Nah, ini untuk membuat robot yang fungsinya hanya untuk melihat vital sign, untuk berinteraksi dengan pasien, kemudian melakukan gerakan, kita membutuhkan 3 kamera. Nah, padahal kita memiliki 2 kamera yang luar biasa dan fungsinya macam-macam. Nah, ini yang mestinya kita syukuri bahwa ternyata Allah sudah menggenapi sensor kita itu untuk yang dengan sederhana, dengan penempatan yang pas itu untuk membantu aktivitas kita. Nah, jadi memang kemudian yang menjadi kendala di dalam pengembangan robot Raisa itu sebetulnya komunikasi bagaimana supaya robot bisa dikontrol dari jarak jauh. Nah, ini yang mungkin menjadi rahasia ya, yang sebetulnya tidak dimiliki oleh robot-robot semisal. Sebetulnya kan sekali perguruan tinggi atau komunitas robotika yang membuat robot seperti ini. Tetapi kendalanya adalah robot itu tidak bisa dikontrol dari jarak jauh. Harus berdekatan, padahal kondisinya kondisi di ruangan infeksius. Nah, yang menjadi kelebihan kita adalah robot Raisa ini bisa kita kontrol selama dia terhubung dengan sistem jaringan, baik itu internet maupun intranet, maka robot itu masih bisa kontrol. Bisa kita kontrol apakah ada di gedung yang terpisah, mungkin bisa jadi ada di wilayah yang terpisah. Jadi kalau misalkan robot itu ada di kota yang berbeda, selama kita masih terhubung dengan sistem komunikasi robot Raisa, maka kita bisa mengontrol robot itu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh tim semisal dari tim-tim yang lain. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita sedang mengembangkan yang versi autonomous robot service supaya nanti robot itu bisa bergerak secara otomatis tanpa menggunakan kontrol dari manusia, dari operator.
Ini kurang lebih itu matur nuwun sudah dibantu promosi. Ini matur nuwun. Ini memang apa? Kemarin kan kita ya apa istilahnya itu banyak yang bertanya. Memang nanti saya kapan-kapan saya undang di Asosiasi Profesor Indonesia ya, Mas Zaini ya. Oke, monggo nanti kami tim boleh join bersama. Karena kebetulan saya kan di klaster teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Mungkin sedikit tambah lagi, Mas Kamdi, ini waktu sebentar aja. Ini tadi yang terkait dengan ini, Pak Zaini, bahwa ketika misalkan sebut aja orang yang kena stroke ya, ini kan susah digerakkan ya. Nah, itu impedansinya ya yang Pak Zaini ya, yang bertambah ya. Apakah ada yang alat atau dengan teknik robot itu mengukur kekuatan otot, Pak Zaini? Ya, karena ini sebetulnya ada sensor yang digunakan untuk mengukur kekuatan otot. Itu namanya EMG ya. Jadi yang memang digunakan untuk mengukur kekuatan muscle otot kita. Dan biasanya itu sensor muscle itu kita gunakan untuk menggerakkan robot menggunakan otot. Jadi beberapa mungkin semester yang lalu ya, itu kita membuat arm ya, lengan tangan yang kita beri aktuator, kemudian kita beri microcontroller, sedangkan manusia itu kita pasangi dengan sensor muscle sensor otot. Itu yang operatornya yang menggunakan sensor otot itu ada di Batam, lengan tangannya ini ada di Jakarta, nggak salah. Itu yang betul mahasiswa yang mengerjakan. Itu bisa menggerakkan muscle dari Batam, menggerakkan lengan itu dari Batam bisa, walaupun gerakannya masih belum bagus, tapi itu sudah bisa. Nah, karena sebenarnya kan prinsip sensor itu kan kalau tidak kapasitansinya yang berubah, resistansinya yang berubah, induktansinya yang berubah, dan ujung-ujungnya kan yang diukur kan tegangannya. Yang ujung-ujungnya diukur tegangannya. Nah, berapa tegangan itu? Nah, kurang lebih itu yang mungkin bisa digunakan untuk mengukur kemampuan otot manusia. Cuman memang saya tidak begitu paham secara detail dari sisi biomediknya, tapi mungkin ada standar berapa sih kekuatan otot normal manusia itu, sehingga ketika di fisioterapi itu bisa diukur apakah hasil fisioterapi ototnya itu sudah memenuhi minimal standar dari kebutuhan manusia. Itu yang mungkin saya kurang begitu paham detail mengenai teknologi biomedis. Nggih, matur nuwun. Nanti saya tanya Pak Zaini. Nggih. Ya. Ini tadi kan ceritanya itu hubungan antara manusia dengan robot. Pertanyaan saya itu gini, apakah memang ketika ahli-ahli robotika itu mengembangkan kemampuan robot, itu memang melakukan kias terhadap kemampuannya ada pada diri atau tubuh seseorang atau manusia itu ya? Misalnya kemampuan, kalau hanya kemampuan mengangkat ini itu bisa dilihat dari ininya, dari armnya, dari struktur tulangnya dan sebagainya. Terus kemudian dari sisi sensori tadi, dengan mata, dengan ini dan sebagainya. Pertanyaannya itu, apakah ketika ahli-ahli robotika mengembangkan robotnya itu menggunakan rujukannya itu memang tubuh manusia itu. Ya itu aja. Matur nuwun. Emang sebetulnya kan rujukan yang paling mudah sebagai referensi itu kan apa yang kita lihat sehari-hari. Dan sebetulnya bukan hanya manusia, tetapi makhluk Allah yang lain itu juga menjadi rujukan, seperti hewan, kemudian tanaman. Nah, itu juga menjadi rujukan. Tapi memang terkait dengan fungsi utama, yaitu
central processing unitnya, itu sebetulnya juga mempelajari dari sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi seperti sistem otak itu, prosesor itu ya ada nama di dalamnya, itu ada melakukan operasi aritmatik dan operasi logik. Karena sebetulnya komputer itu ngertinya hanya 1 dan 0. Komputer itu tidak tahu itu huruf A, huruf C, tidak tahu. Jadi, komputer pun juga tidak tahu ini benda apa. Yang dia tahu adalah hanya 1 dan 0, di mana informasi biner ini diterjemahkan dengan melakukan operasi aritmatik dan operasi logik. Nah, kombinasi operasi aritmatik dan operasi logik ini yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu gerakan. Begitupun juga sensor-sensor. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan di tubuh kita itu ada bulu ya. Dan bulu ini sebetulnya juga bagian dari sensor tubuh kita. Ya. Kita bisa merasakan arah angin dari mana, kita bisa merasakan tiupan, itu juga karena ada bulu yang terhubung dengan sistem saraf di dalam kulit kita. Nah, ini yang kemudian diadopsi menjadi sensor. Oh, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa sekarang itu suhunya adalah 30 derajat. Nah, berarti kan harus dibuat suatu perangkat yang bisa menerjemahkan temperatur sekitar menjadi suatu data biner. Nah, sebenarnya kan di tubuh kita itu kan kita nggak tahu juga ini berapa derajat. Yang kita rasakan itu adalah, oh ini dingin, ini panas, ini agak dingin, ini sangat panas. Kalau ditanya berapa ukurannya, ya mungkin kita akan berbeda interpretasinya. Tergantung dari learning yang kita lakukan. Nah, cuman manusia akhirnya membuat standar. Karena komputer itu butuh standar, ya, supaya bisa diinterpretasikan dengan baik. Oh, bahwa kalau misalkan suhu yang terukur, misalkan sensor suhu, kalau suhu yang terukur itu di atas 20 derajat, 37 derajat, apa yang dilakukan? Jadi dibutuhkan standar-standar seperti itu. Jadi benar, Ustaz. Jadi kalau misalkan apa yang ada di sekitar kita, para peneliti di komunitas robotika itu sebetulnya juga melihat dari ciptaan Allah, dari manusia, dari makhluk, dari hewan, dari tumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi memang itu rujukan yang paling benar ya, manusia. Cuma memang yang menjadi beda itu adalah knowledge yang diinstal di dalam sistem robot itu seperti apa. Yang sedikit lagi tambahnya, ini tadi kalau kita katakanlah merujuk pada manusia itu ya, kalau tentang kekuatan dan gerakan itu kan kita bisa ngukur sebenarnya, mudah ada alat ukurnya. Terus tadi disebutkan juga suhu itu juga ada ngukurnya, kemudian ada lagi cahaya, gelap terang, dan itu kan. Kalau bau apa sudah ada mendeteksi bau. Karena saya mikirnya gini loh, kalau itu ya kompetensi sensorinya manusia itu bisa lengkap, itu nanti ada robot itu yang benar-benar mendekati perilaku manusia. Gimana? Leres, Ustaz. Jadi kalau bau itu kan sebetulnya dari gas. Jadi setiap gas itu memiliki karakter bau yang berbeda-beda. Nah, gas ini yang kemudian dideteksi. Nah, sekarang sudah ada sensor hidung ya. Sebetulnya sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi bau-bauan. Sebetulnya di ITS ini ada di elektro itu ada Pak Toto yang mempelajari tentang sensor bau. Jadi sudah ada sebetulnya pakar yang mempelajari tentang sensor gas yang ada di sekitar kita. Jadi memang sudah ada. Termasuk sebetulnya tidak hanya bau, termasuk ekspresi. Oh, orang ini sedang marah. Dari ucapan, oh kalimat ini sebetulnya kalimat yang sarkastik. Nah, itu sebetulnya juga sudah ada. Jadi dari
dari suara yang didengarkan oleh robot, kemudian diterjemahkan menjadi suatu teks itu kemudian dianalisa. Dianalisa sebetulnya kata-kata ini maksudnya apa? Ekspresinya apa? Apakah ekspresinya marah? Apakah ekspresinya sedih? Apakah ekspresinya bahagia? Nah, sehingga nanti dari ekspresi itu diterjemahkan menjadi gerakan-gerakan mekanis yang kemudian dirupakan dalam bentuk mimik, bentuk ekspresi wajah robot. Nah, seperti yang kita tahu sekarang itu sudah ada robot yang sudah bisa merespon komunikasi kita, sudah bisa diajak ngobrol. Nah, karena memang sudah bisa menerjemahkan informasi audio itu menjadi informasi teks yang bisa dianalisa, sehingga dia bisa merespon juga dalam bentuk teks yang kemudian diubah dalam bentuk suara yang difahami oleh kita juga. Nah, jadi sudah bukan hanya bau, tetapi perasaan pun juga sudah mulai diembedkan di dalam robot itu. Oke, matur nuwun. Oke, baik. Mungkin untuk sesi pertanyaan bisa dicukupkan. Dan sebelum diakhiri, kami mohon kepada Bapak Ahmad Zaini, ST-MSc, bisa menutup kajian kali ini dengan doa. Hanya waktu dan tempat kami serahkan. Oke, kita dengan doa. Baik, Bapak Ibu jamaah kajian subuh pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa, syukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa melakukan tadabbur selain saling menasihati untuk bekal kita sehari ini. Dan semoga menjadi amal ibadah kita dan diberikan pahala, diberikan kembalian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ila hadiniya lahu al-Fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Amin. Kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwata minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalih. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا